notabene kamu punya ilmu, notabene kamu punya harta, notabene kamu punya kekuasaan. Boleh kamu membela siapapun, membela klan habaib, tapi ingat, keilmuan dan kealimanmu akan dipertanggungjawabkan nanti. Buat apa kamu belajar? Ketika kamu mengetahui ilmu, lalu ilmu itu kau buat kesalahan. Kami semerta-merta di sini ini demi bangsa ini. Jangan ada lagi narasi atau di dalam klaim-klaim mereka merah putih yang diakui. Garuda Indonesia, lambang Indonesia diakui. Diklaim. Pahlawan-pahlawan kita sudah diklaim. Pemakaman palsu sudah ratusan, boleh katakan ribuan yang sudah dibuat. Ini salah satu pengkaburan sejarah yang akan dihapus. Maka saya katakan ini kita terus memberikan perjuangan edukasi, medsos, Instagram, di TikTok, terus kita suarakan. Terus suarakan. Dan nantinya akhirnya dia akan tumbang dengan dirinya sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Terima kasih atas edukasinya Pak Kiai. Sekarang kembali lagi kepada Lajuardi. Maju terus, hantam. Maju terus, maju terus. Iya betul. Harus kita dengungkan terus, kabari terus kepada keluarga kita, anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita, semuanya tentang kedustaan kaum Bani Sampah Balwi ini. Ya betul-betul Bani Sampah mereka tuh. Ya sebenarnya saya ulang lagi, bahaya mereka itu sebenarnya. Mudah-mudahan mereka itu mendengar obrolan kita malam ini ya. Ingatlah mereka tahun 98 itu bagaimana etnis Cina diserang, itu bahaya itu untuk mereka itu. Nah jadi janganlah jumawa di Indonesia ini. Indonesia ini dijajah berapa puluh tahun, tapi akhirnya penjajah itu tetap tumbang oleh rakyat Indonesia sendiri. Nah, jadi janganlah merasa jumawa, merasa hebat, merasa paling super, merasa paling mulia. Nggak bisa menentukan surga dan neraka seseorang, umat Nabi Muhammad. Bisa begitu. Apabila tidak mencintai Habib, tidak mendoakan Habib, akan tidak dapat sapaan. Bukan sapaan dari kamu, sapaan itu dari Rasul, bukan dari Habib itu. Habib pecundang itu, enggak. Jangan ketawa lah. Enggak maksudnya ini Habibnya mencret ini. Iya, ya itu. Mudah-mudahan mereka mendengar lah. Jangan sampai tahun 98 terulang pada mereka. Bahaya nanti. Habis nanti harta benda mereka itu. Kalau enggak, tapi dari logat Lajuardi ini sepertinya dari Medan ya? Bukan, saya dari orang Sumatera. Oh, Sumatera. Oh. Iya. Tapi terus terang, Sumatera kan Medan, Bang. Saya kasih tahu, saya ini orang Palembang, ya. Tinggal di Palembang. Iya. Saya betul-betul khawatir dengan keadaan. Kau budak Palembang ya? Iya, aku orang Palembang aku. Ya kalau begitu gue coba aja sudah. Jadi begini. Begini perbedaan di Palembang ini banyak Habib, tapi mereka tidak sejumawa di Jawa sana, di Madura apa di Jawa. Ya di Jawa, ya. Mayoritas Jawa tuh. Enggak, Habib di Palembang ini enggak begitu. Iya, Habib di Palembang ini sudah mati ketakutan semua dia. Iya, ketakutan semua Habib di Palembang ini. Jadi, tapi mereka tidak berulah seperti di Jawa itu. Nah, tidak gila hormat mereka ini. Tidak gila hormat mereka ini yang di Palembang ini. Enggak. Tidak merasa mau menonjolkan diri, tidak. Nah, tapi sudah mereka ketakutan di Palembang ini. Iya, saya kasih tahu itu.
Banyak itu di Palembang Takut ini. dicukur sama Bang Lajuardi. Iya. Udah begitu. Oke, sebentar Om Lajuardi. Tadi Iya. kan mengatakan bahwa di Palembang mungkin tidak sejumawa di tanah Jawa ya. Iya. Tapi yang perlu kita ingat bahwa di Palembang pun gerakan mereka itu soft, lembut. Dalam arti apa? Bahkan ada kuburan, ada Habib yang akan dimakamkan di area Iya, ada itu. Kesultanan. Nah itu Tapi tidak boleh. ditolak. Akhirnya kan Iya. akhirnya ditolak gitu kan. Ditolak. Iya, Nah iya itu yang ada. perlu kita hati-hati dari mereka karena tidak semua mereka itu caranya terlihat, tapi caranya ada yang lembut, ada yang tidak ketahuan. Itu yang perlu kita perhatikan begitu. Iya. Makanya di Palembang semuanya sudah waspada kan dengan Habib-Habib itu. Jadi yang ada Habib-Habibnya sudah mulai ini mereka ndak mau lihat apa? Ya, Bahkan pokoknya keangkuhan mereka. kita belajar aja, belajar dari pengalaman yang halus, yang lembut, yang kita anggap wali. Tahu-taunya mengambil jatman, didaftarkan sendiri. Iya, itu Itu betul. contoh dari PBNU aja itu yang halus itu jangan sampai kita kecolongan sama orang-orang seperti itu. Luar biasa loh. Betul. Iya, yang halus-halus, yang pura-pura lembut, taunya istri orang diembrut. Masuk. Ya Allah, Robi. Pokoknya masih sampai sekarang sama gergetan tuh yang ngembrut itu tuh. Kasihan Ustadz Abdul Somad ya. Dia tidak terima ibadahnya. Salah dia sendiri. Dibohongin tuh. Om Lajuardi. Salah dia sendiri Om Lajuardi. Itu uas itu. Uas itu kan dibohongin, Gini loh, kalau ada orang dikasih alim yang kita lihat pintar, yang kita nilai pintar gitu ya, ketika mereka membela Ba'alawi langsung jatuh, langsung terlihat bodoh. Itu loh, itu luar biasanya itu loh. Ih, masya Allah ya, ini mau itu kita sebut ada kibin mau naik, ada kibin. Saudara-saudara, ada kibin mau naik, ada kibin. Bin naik bin. Jambak Mas Usman. Bin naik bin. Masa iya ada yang mau naik? Bin. Ya nggak apa-apa. Kalau punya pikiran ya kita bertukar pikiran. Iya, nggak apa-apa. naik aja. Habib yang mau naik ngobrol aja, ngobrol santai di sini kita ngobrol santai. Mukibin yang botol itu naik aja di sini, nggak apa-apa ngobrol aja kita. Tunjukkanlah kepintaran kalian itu. Bin, antum naik bin. Antum naik, jangan boker di bawah bin. Antum. Tapadol. Pabol. Jangan sebut Ustadz Somad. Itu loh tetanggaku loh, Kang Suwardi. Tersomat. Wah, sepintar apapun lah orang yang membela Ba'alawi akan terlihat bodoh. Enggak, bukan terlihat, memang bodoh. Nah, Bukan terlihat, lebih galak lagi. bukan terlihat, memang lanjutin. bodoh. Ya, lanjutin Lajuardi. Roastingannya lanjutkan aja. Emang bodoh gimana? Iya. Kalau nggak bodoh nggak bakalan begitu ya. Iya. Iya, mungkin udah dia anak ketahuan cucu jalan di mereka aspal, jadi ditarik apa malah nanti? nggak di aspal gimana? Udah ketahuan jalan ditarim itu di aspal, katanya nggak di aspal karena tapak kaki wali. Itu kan ngebohong sama orang berarti itu kalau gitu. Iya, berarti si Somad bohong, Betul. Orang kalau udah sealim apapun kalau bohong, wah udah. Ditarim itu dimanapun tempatnya pasti dikabulkan doanya. Lo mau dikabulkan. Iya, tapi kita Pak Kiai, kita punya adab di kamar mandi, masa kita berdoa Pak Kiai? Punya adab kita juga. UAS aja nggak punya adab UAS tuh. Ya kan di kitab mereka, di kitab Tadkirun Nas, ya
halaman 48 itu menceritakan karomahnya Habib Hadun ketika menziarahi Masjidin Nabawi, lalu sakitlah perutnya, mencari kamar mandi, ternyata kamar mandinya terkunci, lalu dia mengeluarkan bajunya, dia ngengek di bajunya lalu ditinggal. Ternyata besok paginya ngengeknya menjadi emas berlian, emas berkilau. Nya menjadi tai. Yang lebih mencengangkan lagi dari cerita itu Pak Kiai, Umar bin Hafid yang baca Al-Fatihahnya belepotan, datang ke Madinah waktu itu, ke makam Rasulullah, ke Mekah, datang ke Mekah, makam Rasulullah, nggak taunya dihadang sama polisi-polisi Mekah dan dikawal terus, nggak tahu kenapa. Oh, tak kira ke sana mau ambil itu, bukan ya? Dia takut kayaknya di sana. Sampai sekarang videonya ada di YouTube. Ya, masa cucu Nabi di pas lintas, situ dihadang. Lintas Bang Jess, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, di kitab Kunusus Sa'adah wal Abadiyah itu juga disebutkan bahwa menceritakan karomah daripada Habib Ahmad Al-Haddad. Lalu idza ra'a imra'atan fit thariq wa qabasa saddaiha, ketika Habib Ahmad itu melihat seorang perempuan di jalan, langsung meremas kedua puting susunya wanita. Nah, pertanyaan saya, ada nggak seorang wali meremas? Ya, ada Pak Kiai, ada Wali Jablay. Oh. Nah, itu ada kitabnya semua. Kami tidak berasumsi karena ada kitabnya. Ya. Jadi banyak kitab. Betul Pak Kiai, betul. Jadi kenapa kami ini untuk membongkar semua kitab-kitab khurafat dan menyesatkan itu, biar masyarakat tahu, jangan sampai menyesatkan. Ada lagi yang kami tampilkan ini di kitab Tasbitul Fuad bi Dzikril Kalam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Di situ menyebutkan syahadatnya ada 3. Ya, kami tampilkan ini. Itu apa itu Kiai? Kiai Anja. Tasbitul Fuad bi Dzikril Kalam. Ini kitabnya Tasbitul Fuad yang kami panah itu yang kami tandai panah itu, ya. Wa qala bi a'la sauti. Kecil sekali itu Kiai. Kan nampak. Wa qala saya bacakan, wa qala bi a'la sauti. Ya. Dan dia berkata dengan melantangnya suaranya, dengan lantang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Qutbuh. Menurut panjenengan gimana syahadat ada 3 ini? Silakan. Sudah menyelisihi Itu syahadat ngarang itu Pak Kiai itu. Ngarang itu. Enggak ada syahadat yang seperti itu. Iya. Syahadat itu ya kepada Rasulullah, bukan kepada Al-Haddad. Siapa? Cuma 2 kalimat syahadat. Syahadat itu cuma 2 kalimatnya. Asyhadu alla ilaha Iya, illallah bukan wa asyhadu anna bukan Muhammadar 3 kalimat. Nambah-nambah itu udah bukan lagi sudah keluar dari syariat itu. Itu
Itu kalau ada kitabnya saya berakin berani tuh. Kim. Jangan gitulah Kim. Ya, Berani saya benar. kemudian di kitab Syamsud Dhahira itu juga disebutkan walahu kasiratun walahu karamatun kasiratun minha idza fis shalah as-qala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu yuraddiduha hatta yasma'ul khitab minan nabiy sallallahu alaihi wasallam alaikassalam Syekh Ali radhiyallahu anhu. Jadi Syekh Habib Ali ini ketika sholat dia itu menunjukkan karomahnya mengulang-ulangi kalimat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, mengulang-ulangi terus di dalam sholatnya itu sampai didengarlah dan dijawab oleh Rasulullah, dan Rasulullah menjawab alaikassalam ya Syekh Ali radhiyallahu anhu. Maka di sini iya. Maka di sini mana yang disalahkan? Yang disalahkan adalah kalimatnya ketika Rasulullah menjawab alaikassalam ya Syekh Ali radhiyallahu anhu. Kenapa kok iskal? Karena Rasulullah itu di bawahnya daripada Habib Ali. Dengan dia memanggil ya Syekh Ali radhiyallahu anhu. Padahal Rasulullah memanggil kepada Sayyidina Abu Bakar, sudah selesai. Betul. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu dengan panggilan biasa. Ya Abu Bakar, ya Umar, ya Utsman. Lah ujung-ujungnya ini Habib dengan panggilan ya alaikassalam ya Syekh Ali radhiyallahu anhu. Lebih mulia mana dia dengan sahabat? Lebih mulia sahabat. Itu salah satu kitab penyesat itu begitu ya Pak Kiai. Itu penyesat, kitab penyesat Pak Kiai. Itu namanya. Itu bisa dikategorikan keluar dari Islam Pak Kiai. Kalau menurut saya bodoh, enggak tahu kalau Pak Kiai. Ada lagi di kitab namanya kitab Syarhul Aini. Kami tampilkan ini. Kami ini berkata itu bukan karena asumsi. Ada coba lagi ini benar-benar ya. nih, ini di kitab Syarhul Ainiyah. Ya. Kami pegang kitab semua, kami pegang. Ini menceritakan Fakil Muqaddam. Wa hukiya annahu. Ya, yang merah itu loh, tulisan yang merah kelihatan. Ya, Hukia. Ya. Wa hukiya annahu, dan diceritakan sesungguhnya annahu, hu itu kembali kepada Fakil Muqaddam. Fakila, maka dikatakan wa huwa fi tilkal waridati, dan dia dalam keadaan waridat atau fil ghaibati, dalam keadaan ghaibah, artinya tidak sadarlah, fana. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernapas akan merasakan mati. Faqala, maka berkatalah Fakil Muqaddam, laisa li nafsun, saya tidak punya napas. Lah pertanyaan saya, makhluk yang tidak punya napas siapa? Pakai Muqaddam. Semua kan punya Kiai. Iya. Tapi kalau dia sekarang bilangnya saya tidak punya napas, percaya Pak Kiai, karena dia udah mati sekarang. Oh iya betul. Loh, jangan gitu Bang. Jadi dia itu dikubur hidup-hidup.
Karena Kalau soalnya kata perkataannya itu. kata Pak Perkataannya Kiai, itu soalnya. katanya dia itu tidak punya napas. Ya udah mati sekarang, udah tinggal bangkai sekarang dia. Ubur-ubur ikan lele itu. Bukan Gimana itu, dulu, gimana? sekarang maksud saya sekarang. Iya, iya, iya. Kalau sekarang dia ngomong seperti itu, memang udah jadi bangkai dia sekarang. Waduh, tamunya keras Tapi kalau dia ngomongnya dulu salah, kayak gitu. istimewa tamunya Kiai malam ini. Terus diteruskan ya. Faqila lahu, maka dikatakan kullu man 'alaiha fan. Semua yang di bumi akan fana. Faqala, maka dia berkata, faqil muqaddam ma ana 'alaiha. Saya tidak akan fana. Faqila lahu, maka dikatakan kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua di alam semesta ini akan halik, hancur kecuali nur zatnya Allah. Faqala, maka berkata fakir muqaddam, ana min nuri wajhihi. Ini mudhaf ilaih ya. Wow. Saya adalah tidak akan bisa hancur karena saya nur zatnya Allah. Ngalah-ngalahin. Tapi buktinya dia dikubur, berarti dia dobol, Pak Kiai. Ya, Berarti si Kodam itu dobol karena sekarang dia dikubur. Itu. Wasamia Arabian, dan telah mendengarlah Arabian, orang pegunungan atau badui. Yaqulu, dia berkata, hal Muhammad bin Ali, apakah Muhammad bin Ali huwallah, dia adalah Allah? Faqala, maka berkata, siapa yang berkata? Yaitu Fakir Muqaddam. Naam anallah. Ya, saya adalah Allah. Astagfirullah. Makanya Pak Kiai, saya berani ngencingin kitab yang ini yang Pak Kiai sebutin karena dia ada ngedobol. Fakir Muqaddam yang ngedobol. Ngaku dia nggak bisa mati, ternyata dia mati sampai sekarang dikubur. Ngaku dia Allah, ternyata dia mati. Berarti dia ngedobol. Makanya saya berani ngencingin kitab yang tadi Pak Kiai nyebutin. Gitu loh Pak Kiai. Yang heran itu ya, yang baca, yang percaya dan kitab-kitab seperti itu ya, otaknya di mana ya? Ya otaknya di dengkul, di pantat. Nggak ada otak, betul tuh kaum Mbak Alwi itu, betul-betul nggak ada otak. Masa iya bang, orang tidak ada otaknya? Itu sepertinya ada tapi gak kepake gitu kayaknya. Nggak kepake otaknya tuh, cuman kepake sebelah. Nah, udah terang ya, terang ya. Sip. Banget Pak Kiai, banget. Saya udah Terang. pernah dengar dari Gus Hasan. Jadi pengetahuan saya selama hidup saya ini bahwa yang mengaku Allah itu yang pertama adalah Fir'aun. Dalam ayat Al-Quran menyatakan ana rabbukumul a'la. Sayalah Tuhan kalian yang paling agung dan paling tinggi. Yang kedua adalah abdetnya Fir'aun, yaitu Fakir Muqaddam. Saya adalah Allah. Ini kita apa Kiai? Sarhul Ainiyah. Sarhul Ainiyah. Ayo mukibin, Habib palsu tuh, ayo masuk yuk, kita ngobrol sih. Ini penontonnya ini, yang dengar nih 52 orang nih. Iya nih kitabnya saya mau kencingin nih, ayo naik. Ya ngobrol lah kita, naik lah. Mukibin mau naik. Kim, kamu kebel kencing ya Kim? Saya sudah kesal Pak, lihat kitabnya Pak. Iya.
Ada lagi di kitab Kunusus Sa'adah wal Abadiyah. Ya, Kunusus Sa'adah wal Abadiyah ini adalah pengarangnya Habib Ali Al-Habsyi. Di situ juga menyatakan bahwa menceritakan di dalam mimpinya ini ada orang yang berbondong-bondong. Ya, berbondong-bondong. Nggak tahu siapa, 3 orang tergesa-gesa. Lalu yang paling terakhir ditarik bajunya. Mau kemana kamu tergesa-gesa di pagi hari? Kamu nggak tahu siapa saya nggak tahu. Di depan itu adalah kakek saya. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus di belakangnya itu adalah Sayyidina Ali. Dan saya adalah Sayyidina Hasan. Terus kamu mau kemana? Saya mau belajar nahwu kepada Habib Ali Al-Habsyi. Ini kan pelecehan. Kitabnya mana? Nih tak kasih tahu. Itu benar-benar dongeng orang gila itu mah. Kayak film si Doraemon. Nah, ini kitabnya. Iya Pak Kiai, betul Pak Kiai, mendingan dikasih tulisan itu. Ini kita lagi ajaran sesat gitu. Bin, naik Bin. Come on. Ini saksikan Bin, kitab bedengkot antum mau saya kencingin Bin. Banyak sekali teman-teman. Jadi kami ini satu persatu dibuka kitab, ditampilkan ibaratnya, dibuka lagi ditampilkan seperti itu.